Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024-2025 Formasi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, yang tentunya kisi-kisi yang udah disusun ini sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024. Materi pokoknya sendiri ini resmi dikeluarkan oleh Permenpan RB pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, apa aja sih materi pokok dari Formasi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil? Nah, itu ada di nomor 231. Teman-teman bisa cek sendiri di deskripsi nanti. Oke, itu ada dua kompetensi, ada kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum itu ada 2 poin. Yang pertama adalah kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan, dan juga teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk kompetensi khusus itu ada perencanaan teknik jalan, jembatan, dan terowongan, pelaksanaan konstruksi jalan, pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan, preservasi jalan, jembatan dan terowongan, lingkungan dan keselamatan jalan, pengadaan jalan, lahan dan dampak sosial, pendanaan jalan, jembatan dan terowongan, pengoperasian lalu lintas, dan juga bahan uji mutu. Jadi itulah materi pokok yang akan diujikan nanti ya pada SKB Formasi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil. Kita lanjut, kita mulai ke soal nomor 1. Soal nomor 1, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan nasional adalah A. Pemerintah Kabupaten, B. Pemerintah Kota, C. Pemerintah Provinsi, D. Pemerintah Pusat, atau E. Badan Usaha Jalan Tol. Kira-kira yang mana teman-teman? Kita lihat soal 1 jawabannya apa? Jawabannya yang D. Pemerintah Pusat. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, penyelenggaraan jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan jalan provinsi dan kabupaten atau kota ditangani oleh pemerintah daerah masing-masing. Oke, banget teman-teman, soal nomor 1 jawabannya D. Soal nomor 2, faktor utama yang mempengaruhi stabilitas tanah dasar jalan adalah A. Kandungan organik dalam tanah, B. Kadar air dalam tanah, C. Kepadatan tanah saat dihamparkan, D. Kecepatan kendaraan di atasnya, atau E. Suhu lingkungan sekitar. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Kita lihat soal nomor 2 jawabannya apa? Jawabannya yang B. Kadar air dalam tanah. Nah, jadi kadar air berpengaruh signifikan terhadap sifat fisik tanah. Tanah dengan kadar air yang tinggi cenderung memiliki stabilitas rendah, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut sebelum digunakan sebagai dasar jalan. Ya, oke, paham teman-teman? Jadi soal nomor 2 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam analisis struktur jembatan, momen lentur maksimum biasanya terjadi pada A. Tengah bentang jembatan, B. Titik tumpuan jembatan, C. Sisi tepi jembatan, D. Sambungan antar segmen jembatan, atau E. Bagian atas pilar jembatan. Oke, kira-kira yang mana ya teman-teman? Kita lihat soal nomor 3 jawabannya. Jawabannya yang A ya, tengah bentang jembatan. Jadi momen lentur maksimal pada struktur jembatan biasanya terjadi di tengah bentang, terutama jika beban terdistribusi merata. Hal ini terjadi karena jarak dari titik tumpuan terbesar di area tersebut. Oke, paham ya? Jadi soal nomor 3 jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, metode campuran beraspal panas yang paling umum digunakan untuk perkerasan jalan adalah A. Beton aspal dengan penyerpihan, B. Cold mix aspal, C. Hot rolled sheet, D. Aspal konkrit, atau E. Bitumen agregat mix. Oke, kira-kira yang mana ya teman-teman? Campurannya kita lihat soal nomor 4 jawabannya. Jawabannya yang D, aspal konkrit atau AC. Nah, jadi itu adalah campuran beraspal panas yang paling umum digunakan karena kekuatan dan daya tahannya terhadap beban lalu lintas dan cuaca. Oke, soal nomor 4 jawabannya D ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah A. Penetapan harga pasar tanah oleh pemerintah,
B. Pembayaran ganti rugi yang sama untuk semua pihak. C. Musyawarah antara pemilik tanah dan pemerintah. D. Pemberian kompensasi berupa properti lain. Atau E. Penetapan harga tanah berdasarkan kebutuhan proyek. Oke, kita lihat jawaban nomor 5. Jawabannya yang C. Musyawarah antara pemilik tanah dan pemerintah. Jadi, prinsip keadilan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 diwujudkan melalui musyawarah untuk mufakat antara pemilik tanah dengan pihak pemerintah guna menentukan bentuk dan besaran ganti rugi. Paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya C. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek di deskripsi. Di sana udah ada total 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan pahami beserta jawaban dan pembahasannya. Oke. Jadi silahkan download di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Di sini udah ada list materi pokok untuk formasi penata laksana jalan dan jembatan terampil. Teman-teman bisa mengingat kembali, merecall kembali apa aja yang bakal masuk ke tes SKB formasi penata laksana jalan dan jembatan terampil. Oke. Dan juga udah terdapat ya 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan pahami. Udah ada jawaban dan pembahasan. Tadi yang kita bahas adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, untuk nomor 6 dan seterusnya silahkan ya teman-teman download di deskripsi, bisa cek di sana. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa membantu dalam belajar, semoga bisa lancar ujiannya nanti, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.